Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promat FM Suara Budaya Banjar. Dan sanak perompat, kita jumpa lagi di Suluh Banua. Edisi hari ini, hari Minggu, tepatnya di 1 Maret 2026. Dan tentunya di malam hari ini kita akan bahas topik-topik menarik. Dan bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan yang syarat dengan tradisi dan kebersamaan. Begitu juga di tanah Banjar yang syarat dengan berbagai macam tradisinya yang ada di bulan Ramadan. Dan pada malam hari ini kita akan bahas topik menarik, yaitu tradisi Ramadan Urang Banjar. Dan tentunya untuk membahas topik menarik kita malam hari ini, kita sudah kedatangan narasumber-narasumber kita. Pada malam hari ini kita ditemani dengan ada Bapak Faisal Emron, Bapak Ibrahim SH, ada juga Mardati dan juga Sadila Nur Afrilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih pada malam hari ini? Baik. Alhamdulillah Wigas, baik. wigas. Wigas aja sehat kita Wigas sabarataan sehat. ya kalau alhamdulillah. Yang penting tuh sehat kita sabarataan. Dan kita hendak membahas mengenai tradisi Ramadan Urang Banjar. Apa aja nih tradisinya? Mungkin dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Selatan lah. Itu macam-macam ya kalau tradisinya di bulan Ramadan ini. Nah, akan kita bahas tentunya malam hari ini. Tempatan dari daerah mana aja, karena akan kita bahas tradisinya apa aja tentunya. Sebelumnya kita juga hendak membawa dengan sanak perompat seberataan hendak bergabung pada malam hari ini. Bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511 3252 atau di 0895 340509 539. Nah, apa aja nih tradisi Ramadan Urang Banjar nih? Mungkin dari berbagai daerah, ada yang dari kamu di Banjar nang kayak apa juga tradisinya. Mungkin daerah hulu sungai juga nang kayak apa juga tradisinya. Apa aja nih tradisinya? Sungai Tabuk kali ya lah. Nah, Sungai Tabuk kan kayak apa juga tradisinya? Abang Faisal. Nang Matan Amun Lah ya. teh jangan kayak apa di Nagara nang kayak apa juga tradisinya. Nah, bagaimana nih tradisi Ramadan Urang Banjar? Silahkan. Inggih, baik ulun memulai selamat lah. Jadi apa namanya bulan puasa atau Ramadan ini di Kalimantan Selatan ini, khususnya di benua kita nih lah, banyak tradisi yang muncul ketika Ramadan tiba. Ya, misal salah satunya itu yang fenomenal itu kan seperti pasar wadai. Pasar wadai itu khas. Karena bulan puasa aja banyak yang keluaran wadai, 41 macam nang buju-buju wadai benua lah. Nang buju-buju wadai benua gitu nah. Itu kemudian tradisi misalnya tadarusan dan sebagainya itu yang menuruti apa masing-masing daerah. Misalnya kayak di Hulu Sungai mungkin beda dengan di Banjarmasin, ada apa tradisinya. Kemudian juga termasuk ketika memperdalam lagi ibadah, masing-masing pasti ada perbedaan gitu. Khusus karena ulun tinggal di kota Banjarmasin, ada beberapa yang mungkin ulun sampaikan. Pertama untuk tradisi yang ada di kampung ulun lah, di daerah Kuin Alalak itu ya mirip aja sebenarnya dengan daerah lain. Terutama pertama itu yang menyambut malam pertama bulan Ramadan gitu. Itu minimal kalau di Hulu Sungai nang ulun tahu di daerah Nagara mungkin dia muntah ada pengelola. Ada tradisinya ini mirip sebenarnya dengan tradisi di Aceh, namanya memagang hari pertama. Megang kalau di Aceh namanya. Kalau di Aceh megang ya. Ini kan tradisi mencari iwak nang nyaman gasan basau malam pertama bulan Ramadan. Kalau di Aceh itu daging biasanya aja. Kalau di kita kata-kata daging juga atau iwak kayak iwak haruan nang pina ganal nang pina harat juga toh, atau iwak lais nang pina talagang.
Makanya. Pokoknya Nah itu istimewa. pokoknya istimewa lah. Malam pertama bulan Ramadan. Juga ada tradisi, ini ada juga orang yang melabuh di malam pertama bulan puasa itu ada. Dan kebetulan ulun pribadi dulu pelaku gitu. di malam pertama bulan Ramadan dengan hajat tadi selamat dunia akhirat lah isunya. Tapi kan dengan tradisi yang melabuh ke datu-datu di banyu tadi. Nah itu. Kemudian mandi dan sebagainya. Mungkin itu yang kalau yang pernah ulun lakukan gitu nah dan pernah ulun alami itu. Mungkin yang lain karena kebetulan kan ada juga kawan dari daerah hulu sungai. Kita nak tahu juga kayak apa kan di sana bujinya. Hendak tahu juga kan dari Jasidin tadi kan dari negara tadi ada nangarnya Megang, ya kalau Mungkin namun itu adalah ambil itu ada melabuh juga tadi tuh ya kalau Iya. ambil itu apa tadi ada mandi juga ya kan. Nah, itu tradisi-tradisinya yang ada di menyambut Ramadan baru itu kan, Ramadan, menyambut betul lah. Ramadan. Itu menyambutnya lah. Hanya menyambut Di malam pertama, awal-awalnya. ya awal Malam aja. pertama sudah sangat-sangat istimewa tuh, banyak Enggak. tradisinya. Baluman lagi nang Belum lagi nang di pas bulan Ramadannya kan. pertengahannya kan. Pertengahannya jurang, sampai nang salikurnya gula. Salikurnya, Nah, itu. baluman lagi ya kalau Belum lagi kita ke situ. belum kita hanya awal dulu. Hanya awal. Dari negara kita hendak kemana pulang nih? Mana muntai ke? Amuntai, di Amuntai ada Amuntai apa leh. aja nih? Amuntai lih, apa Nah, tadi? muntai nih. Kalau di Amuntai itu biasanya kalau sebelum menyambut Ramadan tuh hawa-hawa dari Ramadannya tuh sudah apa namanya itu sudah mulai terasa lah, kayak misalkan dari warga di desanya itu dari warganya desa itu sudah mulai bersih-bersih masjid, terus sudah mulai apa namanya itu sudah mulai bersih-bersih rumah, terus bersih-bersih halaman. Kalau misalkan dari Bapak tadi kan ada apa tadi namanya Pak? Yang megang gitu. Magang. Nah, memegang lah gitu. kalau magang. di Amuntai itu ada kayak itu kayak nah kayak megang. Tapi kalau misalkan di bulan Ramadan itu ada kayak orang itikaf, mungkin itu sudah banyak, bukan di Amuntai aja, tapi biasanya orang itikaf itu ke masyarakat, jalan-jalan orangnya kayak ke rumah-rumah untuk bersilaturahmi. Nah gitu. Untuk hal lainnya kayaknya seperti daerah lainnya juga kayak gitu. Kalau misalkan di akhir dari bulan Ramadan itu biasanya 10 hari akhir Ramadan itu ada kegiatan tanglong namanya. Tanglong. Iya, tanglong itu mengadakan menyambut Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Iya, itu bisa kayak kalaunya dari warganya itu kayak menyediakan namanya kayak seperti misalkan berlomba-lomba buat menyambut, kayak misalkan ada yang pakai kreatif, kayak misalkan seperti ada yang menggunakan Ka'bah. Nah, jadi kayak berlomba-lomba. Iya. Membuat hiasan lah. Iya, membuat hiasan. Itu hiasannya di darat kah atau di sungai kah? Ada yang pakai perahu kah? Kan ada juga jar yang di sana tuh pakai di sungai, ada sungainya kan. Iya, kalau di Amuntai itu di darat aja. Di darat. Iya, jadi Oke. sepanjang jalan tuh penuh. Iya, penuh dengan ada yang pakai unta, ada yang pakai Ka'bah, terus ada yang pakai kaligrafi yang besar. Nah, gitu. Kalau di Amuntai itu sih, Bu. Iya, ada lagi tambahan? Mungkin dari di Banjarmasin? Iya, bisa gantian kita pakai lah. Bukan Petran gitu. Nih, yang di Patran apa nih di Banjar kita apa aja ya kalau Di tengah kota masalahnya. di tengah kota nih apa aja tradisinya kita? Kalau yang lagi hype ya, kalau apalagi kan anak-anak muda mahasiswa akhir-akhir ini kalau Ramadan pastinya bagi-bagi takjil. Nah itu Iya. hal biasa yang selalu dilakukan ya. Biasanya orang-orang apalagi mahasiswa nih, anak-anak organisatoris ataupun pemuda-pemuda yang lainnya juga, dari situ kita bisa melihat bahwa pemuda juga adalah rasa empatinya kepada orang-orang yang kan kadang kita bagi takjil ini ke orang-orang yang membutuhkan lah bahasanya untuk berbuka puasa. Nah, di situ ada berbagi takjil, ada juga bisa sahur on the road kadang kan. Sahur, ya. Sahur on the road. Nah, itu yang sering dilakukan apalagi mahasiswa kan, seperti sebenarnya orang Banjarmasin, orang veteran juga, tapi kadang nggak
bukan yang lama tinggal di Banjarmasin kan. Kalau sekarang lihatnya Banjarmasin lebih modern ya gitu. budaya Nusantaranya bercampur dengan budaya modern juga. Iya. Pasar Wadai tadi, Pasar terus dari Wadai. berbagai banyak takjil di pinggir-pinggir jalan pun banyak sekarang ya. Orang-orang jualan seperti itu. Terus tadi kalau yang kayak kami juga kemarin ada juga bagi-bagi takjil, dan itu sih yang hype banget lah sekarang itu. Yang sekarang lebih kekinian ya. Iya, Kan bagi-bagi bagi-bagi takjil. takjil mungkin di pinggir jalan ya sama para pengendara, mungkin habis itu sahur on the road juga, berbagi sahur kan di jalan-jalan. Habis itu pasar wadainya juga tadi kan ngernya di Banjar tuh sudah bulan puasa tuh kadang ngalih mencari anak wadai makanan. Banyak panar pasar wadai. Nah, pokoknya kadang ngalih tinggal kita sediakan duitnya aja lagi. Nah itu. Nah, itu kita ada Bapak PSHM Ron. Nang apa nih tradisi nang ada nang di wadah pian? Oke, sebenarnya umum aja bang. Mau tulisannya tabuk, Tradisi yang ada di wadah di Banua kita ini kurang lebih sama lawan yang ada di luar. Tapi mungkin apa juga orang tuh ada ciri khas yang di dalamnya aja. Misal nang kayak budaya magang tadi kan. Nah magang sama nang kayak di Aceh aja Bang Ahim tadi. Tapi sepengetahuan kita kalau hendak mengetahui pencirian bulan puasa itu bilanya banyak timbul bilongka batu. Berarti parak ke bulan puasa. Itu salah satu khas nang di wadah kita. Pokoknya bilanya bilongka batu itu timbul di pasar. Iya sudah. Orang bajualan di muka-muka timbukan. Berarti itu bau-bau bulan puasa sudah. Nah itu yang pertama. Yang kedua memang ada beberapa pasar wadai sama mungkin daerah lain juga. Tapi ada yang khas wadah kita ya dari segi kulinernya itu contohnya nang kayak Bingka Berandam. Itu bulan puasa benar tuh. Habis itu wadai Sumapan. Iya. Nah wadai Talam kah? Nangaran Amperan Tatak, Sari Lakatan, habis itu Sari Muka. Sari Muka. Ah itu khas sudah. Kararaban. Karaban. Tuh ngalih dicari di bulan Pokoknya lain. bilanya itu ada di rumah tengah hari, Iya, bisa sudah. buka tengah hari. Itu khas. Habis itu kita khasnya. setelah untuk ritualnya tadarus bujur. Kalau zaman view zaman kami nih lah, kami ini mungkin kekanakan tahun 80 ke 90-an. Itu makin ramai kegiatan di masjid dan di musala. Makin ramai tuh. Makin Remaja banyak masjid hidup lah. kehidupan di situ. Jarang di rumah ada. Jarang di rumah. Pasti langgar di masjid Bahkan aja. dulu waktu belum ada zaman HP, ini. kita banyak menghabiskan waktu Di di masjid, musola atau di musola, masjid. langgar ketika siang hari, walaupun cuma berapa aja. Iya. Nah itu. Habis itu kita ada tradisi namanya tadi malam salikur. Malam salikur itu memang ada beberapa ulama yang memadahkan bahwasanya untuk menyambut Lailatul Qadar kan. Nah, kita disunahkan untuk menerangi tempat tinggal kita. Makanya ada istilah tanglong kalau yang versi modern. Kalau versi bahari itu namanya badadamaran. Damaran, iya. Belum kita mengenal lampu yang modern yang tanglong yang dibuat Nanggap-gigap nang dulu. kayak unta, nang kayak bentuk Ka'bah, bentuk macam-macam. Dulu tuh namanya badadamaran itu cuma lampu colok. Disusun di muka rumah, Lampu duduk ya lah. lampu duduk. Yang penting penerangannya lebih daripada malam biasa. Karena ujar ini kami bahari lah. Inya tuh aja malaikat tuh melihat mulai atas. Tarang Bilanya adalah. tarang melihat, nah itu diturunnya rahmat di sini. Singgahinya yang Singgahnya, kalau nah, kamu itu. ngadep Bila kadep kok deh kayak apa? Bila kadang di anu sini ini lah. der Ada kan. kelihatan. Iya berarti lain anunya Jesiden. Nah itu yang paling khas sebenarnya wadah kita. Mungkin itu kami memulihkan lagi ke zaman tahun 90 ke 80. Kalau zaman era Ginjet ini mungkin sahur on the road, bagi takjil, habis itu kumpul-kumpulan kekawanan ya kalau itu. Iya, bukber jar lah. Hampir tiap hari biasanya bisa ada jadwal bukber. Apalagi kulihat lah zaman dulu ini bukbernya sebenarnya kada kumpulan gak ada, pada-padanya macet HP. Ketika berdapat tuh pada badannya aja macet HP. Kalau bahari kalau memang
bukber memang bukber. Iya. Bahkan zaman kami bahari ketika sekolah tuh ada namanya pesantren kilat. Pesantren Ramadan. Pokoknya pesantren kilat tuh kayak kilat Bang. Satu mat aja. Iya. Tapi dicatat soalnya masalahnya dicatat. Iya. Babuku Bawa buku. Pokoknya sebulanan kehanakan sekolah tuh ada tugasnya diberi buku. Tapi pindahnya mun buku tuh masih sampang wah ini, Pak. Masih ada. Pokoknya bila sudah tuntung tarawih, kehanakan tuh berebut gasan minta tanda tangan imam. Iya. Tapi wah ini ada yang lebih modern lagi. Nah, kayak apa tuh? Kita kan menemui lah pada zaman itu memang ada menemui. Wah ini kekanakan ada tugas dari sekolah membuat vlog. Berbagi takjil. Iya. Berbagi atau lah hendak banyak. Ibadah ke musola atau ke masjid. Ada minyak. Wajib membuat vlog. Itulah ya nol kayak bukti itu maksudnya lah. Bukti. Buktinya lah. Karena contengan tuh kau jadi saya lah. Tanda tangan kawa jual. Kawa jadi nih, palsu, tanda kan? tangan nih, entah akuitannya kau mendatangani di rumah. Awa aja jadi buktinya lebih otentik gitu lah, harus pakai vlog kayak inilah. Iya. Dan kita juga membawa sanak promo seberataan yang mungkin kalau ada yang bergabung berbagi kisah jualan kita malam hari ini di sini di Suluh Banua, bagaimana tradisi Ramadan di wadah bubuan pian mungkin. Bisa juga di nomor telepon kita di 0511 3252 602 atau di 0895 3405 9539. Namun sambil menunggu sanak perompat yang bergabung, kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Perompat Suara Budaya Banjar. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih Pi, ganggu aja. skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara Budaya Banjar. Promo TPM Suara Budaya Banjar yang Sanak Perompat masih di Sulu Banua malam hari ini dengan topik kita tradisi Ramadan Urang Banjar. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai tradisi yang ada di Kalimantan Selatan, dari ada tradisi dari Amuntai, dari Nagara Jua, dari baik dari Banjarmasin atau tradisi-tradisi yang dahulu tentunya. Bulan Ramadan tadi juga kan selain tradisi-tradisi yang menarik, ada juga mungkin sejarah atau kisah-kisahnya. Nah, ya kan? Ada apa aja nih kisah-kisah yang mungkin kisah-kisah sejarah yang ada yang terjadi di bulan Ramadan di Banua kita nih. Mungkin apa nih selain itu, dan mungkin dari kisah-kisah itu juga membawa kita dalam tradisi-tradisi Ramadan kita. Nah, apa aja nih? Silahkan. Ada salah satu sejarah yang bahwasanya pernah di sejarah itu tercatat pada bulan puasa, bulan Ramadan, yaitu meletusnya perang Banjar. Dilakukan pada bulan Ramadan. Kenapa para pejuang bahari itu memilih bulan puasa sebagai bulan perjuangan? Yang pertama mungkin menurut hemat kita karena bulan puasa ini adalah bulan yang ketika doa-doa kita tuh diijabah oleh Tuhan. Jadi makanya pejuang-pejuang bahari itu, bubuhan orang-orang bahari itu orang yang memang keyakinannya memang kuat. Nah, hubungan dengan Tuhannya memang kuat. Kalah bubuhan ini kalah. Jadi orang mengambil keyakinan bahwasanya bulan puasa ini adalah bulan yang memang segala doa dan usaha itu dikabulkan. Mustajab lah jadi. Mustajab. Ya. Salah satu sejarah. Bang Ahim silakan tambahkan, ada lagi. Iya memang Pak, perang Banjar itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Ini memang berhubungan tadi semangat perjuangan itu kan selain semangat ibadah kita berpuasa loh. Sekalian juga ada nilai jihad di situ. Kita puasa pun jihad sebenarnya kan. Nah, lalu nilai jihad ini diejawantahkan dengan nilai perjuangan melawan penjajah Belanda. Nah, harapannya ketika perang itu terjadi kan mungkin ada korban tuh langsung ibaratnya mati syahid lah, karena memperjuangkan tanah air juga sekaligus agama. Kemudian ada penyerangan benteng Tatas itu juga di bulan puasa lah. Kata-kata banyak yang dilakukan oleh pejuang kita itu memang mengambil momen di bulan suci Ramadan. Termasuk kita kemerdekaan Indonesia bulan Ramadan, bulan puasa lah. Nah, mungkin dari situ pemimpin kita belajar bahwa bulan puasa ini bulan istimewa selain bulan sebagai peningkatan ibadah, juga sebagai bulan untuk berjihad melawan penjajahan dan sebagainya. Iya, tentunya di bulan Ramadan ternyata banyak terjadi. Iya, peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa nih di bulan Ramadan ini. Tentunya mungkin memanfaatkan bulan Ramadan sendiri, ujar Pian kan ibaratnya ngarangnya bulan Ramadan tadi ya kan, doa-doa gen mustajab, ibaratnya bulan yang lebih baik dari 1000 bulan lah ibaratnya. Dan mungkin untuk para generasi muda sekarang nih menyikapi tradisi bulan Ramadan sekarang ini bagaimana? Mungkin ada perbedaan ya kan, bagaimana bulan Ramadan itu waktu dulu, mungkin pada masa-masa kalian masih kecil dulu bagaimana, yang satu ada di daerah, yang satu yang di kota bagaimana, dan pada saat sekarang nih juga bagaimana, apakah ada perubahan yang mungkin perubahan drastis nih dari zaman dulu waktu anak-anak nih, bagaimana nih vibes-nya nih bulan Ramadan, dan sekarang juga bagaimana, dan tradisi-tradisi Ramadannya juga bagaimana nih? Mungkin dari para generasi muda nih pandangannya bagaimana? Silahkan. Oke, kalau misalkan di daerah saya sendiri itu yaitu di Amuntai Selatan. Itu kalau misalkan waktu dulu waktu saya kecil itu kalau misalkan sehabis buka puasa itu biasanya anak-anak yang ada di desa itu pasti keluyuran. Kayak keluyuran itu misalkan main petasan sebelum taraweh biasanya itu. Jadi kayak main petasan, habis itu dari yang lain tuh entah jalan kemana gitu. Jadi kayak vibes-nya dulu tuh kayak berasa banget
Ramadannya. Nah, dibanding dari yang sekarang itu beda banget karena mungkin perkembangan zaman ya, apalagi ada digital. Kayak anak-anak dulu tuh kayak fokusnya sama teman-temannya. Kalau sekarang tuh malah fokusnya ke handphone masing-masing. Jadi kayak vibes Ramadannya tuh cuman ya di rumah aja karena buka bersama dengan keluarga. Terus untuk petasan pun itu udah jarang ada yang make. Nah, gitu. Jadi kayak perbedaan dari yang sekarang sama dulu itu perasaan ulun sendiri itu beda banget. Jadi kayak vibes-nya dulu itu berasa banget Ramadannya, kalau yang sekarang itu ya mungkin karena perkembangan zaman, jadi yang di tangan dari anak-anak itu ada handphone, jadi fokus mereka itu ya game. Nah, gitu. Game sholat adalah yang goblok tuh. Iya lagi. Game sholat ya. Mungkin bisa ditambahkan lagi, Sadila? Mungkin kalau dari Lun hampir-hampir sama aja ya, karena kalau dulu tuh pasti excited ya anak-anak nih kalau ke masjid. Kalau sekarang bisa dilihat-lihat jarang ada anak-anak. Kalau ada pun main HP sembunyi-sembunyi dari orang tuanya, kadang kan bilang ke orang tuanya ke masjid tapi main HP. Kita Singgah kadang-kadang kemana sekarang, lah. Kalau dulu nggak kepegang lagi HP itu sebenarnya, main-main. Bahkan orang tua bilang ayo pulang, cepat pulang. Nggak ada mau pulang dulu tuh. Masih Suka main di kawanan. masjid tuh suka karena lari-larian lah kadang. Apalagi tarawih itu suka banget mencari saf paling depan. Masih anak-anak dulu excited lah gitulah main sama teman-teman waktu bulan Ramadan. Tapi kalau sekarang ya mungkin perkembangan zaman tadi, kita lebih di handphone, mungkin lebih ke tren-tren sekarang. Mungkin orang-orang kan ya berkembangnya zaman mungkin beda juga ya euforianya. Dulu kan mungkin gadget belum terlalu ada, jadi lebih sering main dengan teman. Kalau sekarang ya mungkin lebih ke gadget. Mungkin itu aja, memang sama aja lah karena teknologi yang makin besar sekarang. Makin maju ya teknologi ya. Kalau dulu rasanya buka puasa bujur masih kawanan kita ya kan. Asik rasanya tuh vibes Ramadannya tuh masih berasa. Kalau sekarang kayaknya masing-masing, cuma mungkin mabar aja tuh main bareng. Handphone pasti. Buka puasanya aja bimba ya, tapi masing-masing. Tapi masing-masing jadi kita kalau mau cek handphone. Nah, tentunya tapi ngarannya perkembangan zaman mungkin ada dua sisi positif dan sisi negatifnya. Mungkin dari sisi negatifnya seperti itu, kita lebih terpengaruh dengan yang namanya gadget atau apa. Tapi dari sisi itu pun kita sebetulnya juga bisa nih mungkin mengenalkan lagi tradisi Ramadan yang ada di Banua kita, lewat media sosial tadi. Nah, menurut Bu Hanpian, mungkin menurut Bapak Peto Emron atau Bapak Ibrahim, bagaimana nih mungkin tantangannya juga lah di zaman sekarang untuk tetap menghidupkan lagi tradisi Ramadan, apalagi tradisi kita di Urang Banjar ini sendiri. Bagaimana menurut Pian ini? Jadi gini, Peps anak-anak zaman dulu kan, yang memang perlu semangat itu dihidupkan lagi di anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman dulu itu ketika Ramadan dan hampir selesai itu makin banyak duit, karena orang-orang zaman dulu cara mendidik anak-anak untuk melakukan ibadah puasa itu dengan cara diupah. Nah, mungkin semangat itu yang masih bisa kita tularkan pada anak kita yang mungkin agak malas untuk puasa. Jadi makin cangkal puasa, makin banyak duitnya diupah. Tukarkan handphone. Tukarkan apakah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin anak-anak zaman dulu itu ya memang karena di alam lah, berbicara tentang petasan tadi. Di tempat kita ini masih ada tradisi meriam karbit. Yang di daerah Martapura, di wadah kami Sungai Tabuk, naik ke sana lagi ke hulu. Ada tradisi meriam karbit atau laduman. Jadi kalau sudah hendak berbuka puasa itu dibunyikan. Nah, dan ketika malam hari raya itu antar sungai perang. Jadi bisa subarang tuh perang. Banyak nyaringan bahkan sampai bepacul kaca terus rumah dipacul dulu. Warga terus macul kaca. Subarang sana lalu subarang sini nyaringan bunyi. Itu masih ada. Tapi ya benar Jar Ading tadi, untuk petasan itu zaman sekarang ini lebih jarang untuk anak-anak memegang. Bahkan jujur anak kita aja kadang memegang petasan itu takut. Kalau kita berhari,
kurang latukannya. Tutupannya aja lagi. Nah, Wani bingkut ya. iya makanya. Dulu orang patasannya kalau ininya takut julungnya aja ininya koler apa itu ya. Nah, itu. Ya, Bang Ahim silakan. Silahkan. Iya, ya apa tadi ya? Tradisi beladuman itu lah. Kalau yang di Tlok Selong itu. Selong. Nah, itu memang ada tradisi meriam laduman lah namanya itu kan, yang bisa dari pohon pinang yang dibelah atau bambu. Ya, itu diolah. Kalau kita bahari itu bambu aja sebenarnya, bambu apa itulah. Itu yang dilubangi kemudian kalau meniupnya itu bisa berhilangan ini apa? Tebakar gitu lah. Kaning itu bisa tebakar gitu. Nah, itu dulu rame itu sebenarnya tradisi pokoknya di waktu puasanya itu menjelang buka puasa itu rame itu yang membunyikan laduman itu. Nah, tapi sekarang ini kan kadang lagi ya sebenarnya media ini kan bukan, tadi kan ada sisi positif, ada positif dan negatifnya lah. Kalau misalnya kayak tadi tradisi itu mungkin ada yang bisa memulai, mungkin Bang Faisal kan maulah sebuah ya lah, maulah konten di viral kan bisa ya lah. Atau adik-adik ini kan ada yang tradisi berbagi takjil, ini sebenarnya tradisi hanya kalau dulu kita kan ada salah berbagi takjil kan ada. Hanya aja. Bahar itu kita mahaga orang membukakan. Nah, mahaga orang membukakan. Iya. Kita yang mencari. Lawan kita kadang kita di musala di masjid itu membantu ibu buahnya tuh berharap supaya ada orang mengantai makanan. Nah, dulu kan gitu. Kan ada yang membukakan karena hari ini misalnya nama si Anu membukakan kita ada dulu itu. Yang ada itu orang menyumbang, misalnya kita bisa nangka masak lah di Julung ke situ ke masjid. Mungkin ada bisnis apa nuka susu kaleng bablek tuh di Julung gitu. Nah, kada dia selalu membukakan buka puasa. Kalau ini yang jadwal sudah. Oh, ini jadwal lawan ada duitnya sudah iya, ya. Sudah ada catatannya sebelum puasa sudah lawan ada harganya bisa 3 juta. Ada sampai 3 juta. Iya. Itu menandakan bahwasanya pergeseran zaman. Ya tadi. Tapi ada pergeseran zaman di wadah kita ini yang dari zaman dahulu ke wah ini ada perbedaan ketika menyambut setengah bulan terakhir puasa. Ya. Kalau wah ini setengah bulan terakhir hendak lebaran itu masjid musala makin sunyi, makin puang. Yang ramai itu daerah pasar atau tempat hiburan lainnya. Kalau zaman dulu makin 10 terakhir itu makin sasak. Masjid dan musala itu makin ramai, makin orang makin semangat karena kan habis nih. Ada istilah bahar itu antar bulan. Antar bulan jar. Bulan lumus, Pak Lumus ya. Parak lumus sudah. Bulan Pak Lumus. Nah, itu jadi ada pergeseran itu. Antar bulan Pak Lumus. Tapi mungkin sedikit masih ada mungkin lah tradisinya. Jadi kita malam-malam terakhir mungkin setengah bulan terakhirnya tuh lah ya. Jadi kita tuh nunggu apa Qiyamulail kan Rajen? Iya, Qiyamulail. Istilahnya itu itikaf. Ya, jadi mantar bulan bahkan ada di sebagian tempat juga yang sampai batamat Quran. Ya, batamat. Karena kan menuntungan tadarus nang 30 hari ini kan, 30 malam nih ada juga. Iya. Sampai mahlarat kah? Mahlarat tuh terakhir, pasnya terakhir Batamat tadarus. Nah, itu wadai-wadai nang khas tuh. Segala lakatan yang dibawa behinti. Atau cuma lakatan punyanya nah. Batamat ya. Apalagi lakatannya intinya berdurian ya kalau. Mantap banget tuh. Ada hintalunya di atasnya lah. Mungkin nih dari semua tradisi-tradisi Ramadan orang Banjar, dari semua yang ada tuh mungkin ini karena waktu jam batasi kita lah. Dari bubuhan pian seberatan mungkin satu-satu nih tradisi yang paling dirindukan di saat Ramadan mungkin dari daerahnya masing-masing atau tradisi waktu dulu nih apa nih? Silakan. Yang paling dirindukan pasti kan kita punya tradisi yang paling dirindukan nih. Betul. Kalau dari ulun sendiri itu yang paling dirindukan banget itu yaitu main petasan sama teman-teman habis buka karena itu vibes-nya emang sangat dirindukan kayak petasannya laduannya sama teman-temannya itu yang paling dirindukan banget. Jadi kayak sambil main terus tuh habis buka itu biasanya
kan banyak nih masih banyak makanan di rumah itu dibawa keluar sambil main petasan. Jadi kayak kumpul sama teman-teman. Itu yang memang paling dirindukan banget. Dan sekarang itu udah hampir punah lah kalau misalkan di desa ulun sendiri. Nah seperti itu. Mungkin yang lain silakan. Kalau ulun sendiri mungkin kalau dulu sering kalau mau buka puasa tuh lari ke masjid kan buat cari makanan di masjid sebenarnya. Dulu memang kayak gitu. Bahkan sama mama itu bilang buka di rumah aja, nggak mau di masjid pokoknya gitu. Main sama teman kan. Terus kalau habis buka puasa itu sudah cari saf paling depan buat sholat. Padahal kalau sholat juga sebenarnya main-main sama teman. Nah, vibes seperti itulah sebenarnya, yang main-main sama teman, nunggu waktu taraweh, lari-larian di masjid, sampai dimarahin orang tua kadang tuh, ayo masuk sudah. Nah kadang tuh seperti itu, mungkin vibes seperti itulah, karena kan kalau sekarang jarang lah ada yang seperti itu kan. Nah mungkin itulah dari ulun sendiri. Iya, Bapak Faisal Emron, Bapak Ibrahim, apa kalau ulun lebih tradisi yang membagarakan sahur itu sebenarnya. Karena dulu itu waktu belum kawin lah, itu kita di rancak belum puasa itu pasti saya menggerakkan orang bersahur di musala aja bang. Kakawanan nang buku keliling kita buku ciak nang di musalanya kan. Pokoknya suara kita tuh ada khasnya gitu karena kan ada tagarnya itu, lalu sahurnya tuh lucu gitu. Dan itu bilanya kita malam tuh menggerak sahur, siangnya dikuya bubuhannya suara aja gitu ya. Pinang dulu lah berciri. Itulah bergerakan sahur nih. Nah, Bapak Faisal Emron nih apa nih yang dirindukan nih? Yang paling dirindukan tuh yang pertama tadi sama lah dengan Bang Ahim, bergerakan sahur. Tapi ada pergeseran di situ. Kalau zaman bahari itu orang bergerakan sahur dengan alat musik seadanya. Itu yang masih terngiang-ngiang sampai wah ini. Khasnya itu dengan alat musik seadanya dicatuk dengan harmonisasi yang memang khas. Sekarang sudah berubah menjadi dangdutan. Jadi horek. Itu yang kita rindukan sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua, aroma masakan pada saat sahur. Yang bahari itu ada aroma kampung nang kaya iwak wadi besangan. Wah ini ada lagi. Wah ini goput salah. Yang pertama, anak kita bingung juga iwak wadi itu apa. Kalau bahari ingat kita itu waktu zaman lawan keluarga besar kan ada paninian, ada kai masih hidup. Wah itu yang masih kita ingatakan sampai ini. Jam 2-an sudah bangun buahnya itu. Ada jam 1 bangun dulu. Ada seikong nembok kauban gitu kan. Iya. Gak menyiapkan sahur gitu. Dan dulu kalau rasanya kalau di daerah hulu sungai itu kalau sahur tuh niat banar menurut ulun. Ada yang sampai manggang iwak. Sampai manggang iwak, bang sahur. Mau ini kan mungkin kita ngambilnya lebih praktis lah. Iya. Mie aja nah, itu praktis lah gitu. Gancang makan sama aja laparnya juga. Kos lah ya. Iya. Karena kan mindset orang kampung Nyon Bahari makan ketika sahur itu lebih utama sebenarnya. Itu yang lebih selera itu harus dinaikkan. Makanya harus dinyamakan tuh itu. Ada pahalanya. Kalau sudah berbuka itu sata tayuhnya aja lagi. Kalau zaman ini terbalik. Bukanya harus istimewa inilah. Buka yang paling semangat pokoknya apa aja bahasa kasarnya tuh apa aja ditumbas. Kita makan gitu kada. Nafsu kadang-kadang. Tentunya menarik sekali nih obrolan kita pada malam hari ini mengenai tradisi Ramadan Urang Banjar. Ternyata kita banyak merindukan nih bagaimana tradisi-tradisi dulu yang pernah kita jalani tentunya di bulan Ramadan. Tentunya dari dialog ini kita juga belajar nih bahwa tradisi Ramadan Urang Banjar ini bukan sekedar kebiasaan tetapi warisan nilai budaya dan kebersamaan yang sangat istimewa. Semoga tentunya tradisi-tradisi kita nih dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya dan tradisi kita juga tidak hilang tentunya dimakan oleh zaman. Bahkan bisa semakin lebih dikenal lagi tentunya. Dan pada malam hari ini terima kasih juga untuk Bapak Faisal Emron, Bapak Ibrahim, untuk Sadila Nur Afrilia, untuk Mardati juga di Suluh Banua malam hari ini. Semoga bermanfaat gasan kita seberataan. Sekali lagi ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.
Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.